Halo, kembali lagi dengan saya, Muhammad Amara Dibuanggito, dan 3 digit NIM terakhir saya 061. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem embedded, yaitu dengan modul interrupt dan juga timer. Langsung saja kita masuk ke dalam modul. Yang pertama, kita ada konsep dari interrupt. Itu ada bermacam-macam. Yang pertama tuh ISR, interrupt service routine, dengan fungsi atau blok kode yang dijalankan otomatis saat interrupt terjadi. Kemudian kedua, vector table, daftar alamat memori pointer atau pointer yang berisi lokasi awal setiap ISR. Kemudian ada NVIC, Nested Vector Interrupt Controller pada STM32, yaitu dia adalah unit hardware khusus yang mengatur prioritas dan pengiriman ratusan interrupt secara efisien. Kemudian ada interrupt matrix pada ESP32, yaitu dia adalah sistem routing fleksibel yang mempunyai sumber interrupt manapun dari peripheral diarahkan ke salah satu dari dua core CPU, bisa jadi Pro ataupun FPV. Kemudian ada juga dari external interrupt, dia itu adalah interrupt yang dipicu oleh perubahan laku tegangan pada pin GPIO. Dengan berbagai macam, contohnya satu, konfigurasi pin, menentukan GPIO sebagai input dan menghubungkan ke jalur interrupt. Kemudian trigger mode, yang pertama ada retracing atau bangkit, dia aktif saat tegangan naik, low to high. Kemudian ada falling atau turun, dia itu aktif saat tegangan turun. Kemudian ada mix dari kedua ya, yaitu both, aktif pada kedua kondisi di atas. Kemudian ada nested interrupt dan juga priority grouping. Jadi dia adalah mekanisme untuk menangani interrupt yang datang secara bersamaan atau tumpang tindih. Kemudian ada nested interrupt, kemampuan interrupt dengan prioritas lebih tinggi untuk menyela ISR yang sedang berjalan. Kemudian priority grouping, pembagian tingkat prioritas menjadi dua bagian. Kemudian ada preemption priority, yaitu menentukan apakah interrupt bisa menyela interrupt lain. Kemudian ada sub priority, dia menentukan siapa yang duluan dieksekusi jika dua interrupt datang bersamaan namun memiliki preemption priority yang sama. Kemudian ada timer arsitektur, dia adalah komponen dasar yang menentukan kecepatan dan rentan waktu timer. Kemudian ada prescaler, dia membagi frekuensi clock utama, contohnya jika clock sebesar 80 MHz dan juga prescaler sebesar 80, maka timer berdetak setiap 1 US. Kemudian ada auto reload ARR, dia adalah nilai batas atas saat counter mencapai nilai ini. Dia akan reset atau interrupt terjadi. Kemudian ada counter mode, dia up counting dari 0 ke ARR, kemudian down counting di ARR ke 0, dan juga center align. Dia tuh 0 ke ARR lalu balik ke 0. Kemudian ada mode timer, ada berbagai macam-macam, contohnya basic, dia hanya menghitung waktu. Kemudian PWM, pulse wheel modulation, dia menghasilkan sinyal kontak, gelombang kontak atau gelombang pulsa yang dapat diatur untuk kontrol motor. Input capture mengatur durasi atau frekuensi sinyal luar yang masuk ke pin. Kemudian output compare, dia memanipulasi pin output saat counter mencapai nilai tertentu. Ada juga WDT atau watchdog timer, dia itu sistem keamanan untuk mereset microcontroller jika program hang atau macet. IWDG contohnya, independent watchdog, dia menggunakan clock internal terpisah, tetap berjalan meski clock utama mati, sangat handal untuk kegagalan hardware. Kemudian WWDG, window watchdog, dia itu harus di-feed dulu, di-reset dalam jeda waktu tertentu. Tidak boleh cepat, tidak boleh terlalu lambat, biasanya untuk mendeteksi error logika software. Kemudian apa sih perbedaan dari STM32 dan juga ISP32? Ya secara arsitektur ya. Nah, yang pertama ada STM32 dulu, dia itu interrupt controlnya dia menggunakan NVIC yang sangat terintegrasi dengan core, kemudian untuk latensinya sangat rendah dan diministik karena hardware based. Kemudian timernya dia sangat kaya akan fitur, contohnya advanced, general, basic dengan banyak channel, dan juga konfigurasi yang umumnya menggunakan register atau HAL, hardware abstraction layer. Nah, sedangkan di perbedaan ISP32 ya, 32 itu apa? Yang pertama itu ada interrupt controlnya, dia menggunakan interrupt matrix untuk routing ke dual core. Kemudian ada latensi sedikit lebih tinggi karena adanya layer atau RTOS matrix. Kemudian timer lebih simpel namun memiliki modul khusus seperti LEDC, PWM, dan MCPWM. Untuk konfigurasinya dia sangat bergantung pada driver API dari ISP, IDF, atau Arduino-nya sendiri. Kemudian
kita lanjut ke video. Jadi saya di sini punya video percobaan ya, video percobaan yang sudah saya lakukan. Sebentar saya bukakan dulu. Nah, di sini saya melakukan percobaan, yaitu modul yang pertama itu adalah modul interrupt yang tadi. Jadi saya mengaplikasikan modul percobaan dari interrupt tersebut ke dalam ESP32 dan juga STM32, dan juga saya menggunakan project variasi tambahan, yaitu saya menggunakan button LED palette. Mungkin kita bisa langsung aja masuk. Nah, jadi objek di sini adalah, Anda lihat di sini saya sudah mengetikkan segala coding segala macam, dan juga di sini saya menggunakan platform IO ya. Jadi dia adalah sebuah AI develop yang digunakan untuk mengeksekusi program, juga bisa mengkoreksi dan juga menghandle segala macam pemrograman saya. Bisa dilihat di kanan sini, ini adalah dia adalah agent ya. Pindahnya gini. Sorry. Objektif di sini adalah saya menggunakan interrupt, di mana itu LCD dia setelah 10 detik itu tidak bisa ditekan oleh push button. Jadi sebelum 10 detik bisa ditekan oleh push button, tapi setelah itu ditekan tidak bisa, langsung aja ditekan sendiri. Ini ada, kan masih nyala ya. Dulu tuh 50. Di sini ada time lapse 1 second. Di sini ada mode aktif dan juga button enabled. Nah, setelah 10 detik yang akan terjadi adalah button itu harus disable. Ya. Seperti ini ada mode idle yang tadi saya bilang ya, dan button harus disable. Nah, di sini yang akan terjadi adalah LED akan mengunci. Seperti yang bisa dilihat, setelah itu, nah jadi ini adalah sistematika dari interrupt itu sendiri. Interrupt itu dia adalah gampangnya mengganggu proses keberjalanan. Nah, karena ada hal-hal tertentu gitu. Kita lanjut ke dalam modul STM32-nya ya. Ini adalah kode yang sudah saya debug di sini. Seperti Anda lihat di sini, ini adalah sebuah codingannya. Di sini saya menggunakan C ya, C dan juga platform IO. Saya sedang dan juga sukses. Sama. Nah, di sini saya tadi kurangin aja dari apa yang mode enable dan disable-nya saya hilangin. Nah, kali ini saya panjangkan menjadi 15 detik di sini. Ya, seperti yang Anda lihat di sini. Jadi LCD dia akan masuk dalam mode idle setiap beberapa detik. Setelah itu dari push button jika ditekan dia bisa langsung masuk lagi ke dalam enabled. Nanti 10 detik kemudian dia akan masuk ke dalam mode disabled. Gampangnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua ya. Percobaan kedua kali ini saya hanya menggunakan STM32. Dan di sini adalah percobaan yang saya lakukan, yaitu saya menggunakan LCD dan juga tambahan juga, yaitu sensor DHT di sini. Seperti yang Anda lihat di sini adalah dia sensor DHT, dia untuk mengukur suhu, kelembapan dan juga
Mungkin kita langsung masuk. Menarik ini. Ini ada salah satu tekan ya. Kita menggunakan blackboard. Oh my god. Enak juga tuh. Lapar gue Pak. Semua. Seperti yang dilihat, ini ada beberapa codingan dan juga UI yang sudah saya buat, yaitu ada top control system, temperature control system, current, set point, dan juga di sini itu dia apa lupa sih ya, dan juga LED status on. Nah, jadi fungsi interrupt di sini tuh kalau misal jika suhu itu sudah mencapai set point atau lebih dari set point, maka dari push button tersebut, dari sensor ini tersebut, dia akan langsung interrupt, dia akan langsung mengganggu di situ dan juga tidak bisa ditekan sama contoh. Saya menggunakan korek di sini ya. Buat banyak kenapa? Salah. Itu bagi korek. Nah, Orang ngaruh itu. dia akan nah maksud saya LED. Negosiasi. Nah, jika kurang lebih dari itu dia akan mati. Jika Iya, makanya iya Mas. dia akan nyala. Naik. Jadi satu. Sama. Nah, lanjut ke dalam project variasi ya. Sama aja. Variasi ini dia Apaan sih nih? Dari sini ya, tulisannya kan di sini nih. ya gampangnya penambahan LED lah, cuma dalam mode paralel karet. Ini orang kota tinggi. Ini orang bisa juga si tangan yang dari tangan. Iya. Nah, jadi intinya jika di mode aktif dia akan menekan push button, maka dari L3 LED itu dia akan nyala berurutan. Nah, jika dalam mode disable yang terjadi adalah dia akan Oke, itu aja jadi percobaannya. Mungkin untuk kesulitan pertama kita ada analisis dulu. Dari analisis half duplex kita lanjut tadi ya, yaitu dia efisiensi pin hanya membutuhkan satu jalur data atau irit GPIO. Kemudian manajemen software itu dia memerlukan state matching yang ketat untuk mengatur kapan harus mendengar, kapan harus bicara. Kemudian untuk solusi hardware-nya, penggunaan watchdog timer itu IWDG untuk preset sistem jika terjadi stuck saat menunggu balasan data. Kemudian dari analisis full duplex di sini ya throughput tinggi yaitu kecepatan transfer data 2 kali lebih cepat dibandingkan half duplex. Kemudian stabilitasnya dia lebih handal karena menggunakan jalur TX dan juga RX. Optimasi interrupt yang memanfaatkan priority grouping agar interupsi komunikasi UART memiliki prioritas lebih tinggi daripada tugas rutin lainnya. Nah, cukup sekian. Jadi di sini ada kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari percobaan tadi yaitu kita sudah mempelajari tentang ISP, bagaimana modul interrupt itu bekerja pada ISP32 dan juga STM32 yang bisa didasari contohnya dengan ini. Mudahnya jika seperti tadi yang dijelaskan, interrupt ini adalah untuk mengunci dan juga bisa sebagai melepaskan, tergantung dari bagaimana cara kita mau menyetingnya. Untuk kesulitan dan juga mungkin wiring ya, ada di bagian wiring ya. Kadang jika kalian menemukan kesulitan di bagian ini, kalian bisa lihat dulu troubleshooting, bagaimana cara salahnya, bagaimana errornya di mana, dan juga mungkin bisa cari juga di GitHub ya, banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Akhir kata, saya Amara Dipo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.